Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Polisi membongkar sindikat mafia tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, sindikat ini melibatkan seorang oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional. Lantas bagaimana modus para pelaku dapat terendus? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Tidak hanya memalsukan data pemilik sertifikat, namun sindikat ini juga mematok harga Rp25 juta per sertifikat, di mana seharusnya kepengurusan sertifikat ini tidak dipungut biaya sama sekali. Mari ikuti penuturan kami, Saudara, untuk mengetahui seperti apa modus dari sindikat mafia tanah. Satreskrim Polres Kabupaten Bogor menggerebek tempat pemalsuan sertifikat tanah di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita ratusan sertifikat tanah yang diduga dipalsukan. Polisi pun telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dari ke-6 pelaku, polisi mendapati 1 orang dalam sindikat pemalsu sertifikat ini merupakan ASN aktif di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Kepala BPN Kabupaten Bogor menyebut para pelaku masuk ke dalam sistem BPN melalui penyalahgunaan akun internal milik BPN. Kemudian mengenai modus operandinya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, ini memang mereka kalau dikatakan mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Polisi menyebut modus yang digunakan terbilang cukup baru. Para pelaku mengganti data pemilik sertifikat yang sudah terbit dengan cairan pemutih, kemudian menggantinya dengan data pemohon baru. Yang mereka palsu itu adalah tadi atas nama ini saudara identitas, seolah-olah kepemilikan tanah itu sudah dikuasain sejak tahun 2010. Padahal si pemohon ini baru menguasai fisik tapi bukan hak milik, hak garap. Mungkin bisa diceritakan awal pengungkapan dari kasus mafia tanah di Bogor ini seperti apa, Pak? Ya, jadi awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan percaloan pembuatan sertifikat, yang mana pembuatan sertifikat itu melalui mekanisme PTSL. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan, kemudian tepatnya di tanggal 27 Juli 2022 kami berhasil mengamankan salah satu tersangka yang berperan sebagai calo. Kemudian dari yang bersangkutan kami mendapati bahwa dia memesan produk tersebut lewat seseorang yang mengaku pernah menjadi petugas PTSL di tahun anggaran 2017. Kemudian kami melakukan pengembangan dan di rumah tersangka tersebut kami berhasil mengamankan laptop, kemudian sertifikat yang kebetulan ada dalam satu buah kontainer box yang kurang lebih ada 100 sertifikat. Kemudian kami lakukan pendalaman, yang bersangkutan benar melakukan percetakan terhadap sertifikat tersebut yang diduga dimanipulasi isinya. Jadi dari pengakuan tersangka tersebut kami kembali melakukan pengembangan bahwa untuk sertifikat tersebut dicetak, dimanipulasi di kantor sekretariat program PTSL 2022 di Kecamatan Cibungbulang. Kemudian kami berangkat ke sana untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Kami berhasil mengamankan beberapa orang dari lokasi tersebut dan sarana prasarana yang digunakan untuk memanipulasi sertifikat tersebut. Kemudian tidak berhenti di situ, kami menanyakan karena itu sudah berupa produk sertifikat, tentunya ada warkah yang menyertai. Kemudian kami memastikan bahwa warkah tersebut juga sudah ada di gudang arsip BPN
kantor BPN Cibinong. Kami berkoordinasi dengan pihak kantor pertanahan BPN Cibinong dan berhasil menemukan beberapa warkah ya yang diduga palsu. Pak, tadi Bapak katakan ada manipulasi data begitu ya Pak ya. Lalu bisa diceritakan Pak bagaimana mekanisme memanipulasi data ini, bagaimana skema nama si A kemudian menjadi nama si B di sertifikat itu Pak? Oke. Jadi keterangan dari para tersangka awalnya itu ada masyarakat yang bermohon melalui para calo ini tadi dengan kisaran 20 sampai 25 juta per sertifikat. Jadi si pemohon ini cukup hanya menyerahkan sejumlah uang, kemudian identitas KTP dan KK tanpa didukung oleh persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat. Kemudian dalam rentan waktu yang tidak lama, kurang lebih 1 sampai 2 bulan, sertifikat tersebut sudah jadi. Namun ada keanehan karena masyarakat yang bermohon ini adalah di tahun 2022. Tapi produk sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat terbitan tahun 2017 dan 2018. Kemudian tentunya modus operandi yang mereka gunakan setelah kami melakukan pendalaman, yang pertama itu bermula dari adanya pelanggaran SOP. Kemudian yang kedua, warkah-warkah yang diduga dipalsu. Karena dari keterangan tersangka, mengingat karena ini adalah sertifikat terbitan tahun 2017-2018 untuk pembuatan warkah, tentunya ada beberapa pejabat yang sudah purna atau mungkin berpindah tugas. Untuk itu kelengkapan warkah itu mereka lakukan manipulasi. Sebagai contoh berupa stempel dan tanda tangan itu memang diakui para tersangka ditandatangani oleh mereka. Kalau saya perhatikan ini modusnya cukup baru Pak dibandingkan dengan yang sudah terjadi ke belakang. Lalu sejak kapan Pak modus ini dijalankan oleh para sindikat mafia tanah yang ada di Cibinong ini? Ya, jadi dari keterangan tersangka itu mereka sudah beroperasi sejak awal tahun 2022 sampai dengan tertangkapnya itu di bulan Juli 2022. Kemudian kami sudah berhasil melakukan konfirmasi terhadap beberapa warkah yang diduga palsu yang tadinya kami bersama-sama dengan kantor pertahanan BPN Cibinong berhasil mengamankan. Itu kami sudah melakukan klarifikasi. Memang ada beberapa pihak yang membuat warkah tersebut juga sedang terlibat perkara pertanahan ya di Polres Bogor. Kemudian ada juga yang sedang bersengketa di peradilan keperdataan. Jumlah kerugian Penyalahgunaan akun aplikasi layanan pertanahan pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi celah baru bagi sindikat mafia tanah. Kami pun mendatangi kantor BPN Kabupaten Bogor untuk mengetahui bagaimana sindikat mafia tanah ini beraksi. Namun kami tidak mendapatkan keterangan langsung dari pihak BPN Kabupaten Bogor. Itu kurang lebih sampai dengan saat ini 10 miliar. Itu ditaksir berdasarkan harga jual tanah pada saat ini Ya, begitu Pak ya? berdasarkan harga jual tanah. Kami pun mencoba mendatangi kantor BPN lain di wilayah Jakarta Timur. Kepala BPN Jakarta Timur menyebut, membangun integritas SDM internal menjadi penting sebagai langkah preventif menghindari para sindikat mafia tanah. BPN melalui Satgas Anti Mafia Tanah bekerja sama dengan berbagai pihak akan memberantas sindikat mafia tanah dalam tubuh BPN. Di Kabupaten Bogor. Namun hingga berita ini diturunkan, dari pihak BPN Bogor belum dapat memberikan pernyataan kepada kami terkait hal ini. Dari Bapak sendiri sebagai selaku kepala BPN di Jakarta Timur, apa sih Pak upaya yang sudah dilakukan untuk menyikapi keseriusan dari Pak Hadi Cahyanto ini Pak? Terima kasih Mbak Rizka. Perintah Pak Menteri tegas menyampaikan perintah dari Pak Presiden. Pertama adalah IKN, kedua percepatan PTSL atau sertifikasi, yang ketiga adalah pemberantasan mafia tanah. Ini saya sangat senang Pak Menteri memerintahkan dalam pemberantasan mafia tanah karena ada beberapa faktor BPN tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan mafia tanah. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, saya bercerita tentang di internal dulu. Pertama adalah kita penguatan SDM.
integrity di sini. Jadi kita adalah pelayan masyarakat yang diberi kewenangan negara untuk membantu sertifikasi tanah-tanah rakyat Indonesia khususnya Jawa Timur. Selanjutnya kita harus punya integritas, terutama ini dalam hal ini bagaimana menyampaikan, mensosialisasikan bagaimana sertifikat itu, tata cara penerbitan sertifikat. Pertama adalah masyarakat harus menguasai tanahnya, harus mempunyai alas hak yang pasti, yang ada hubungan hukum antara subjek maupun objek. Saat ini eranya udah ke arah digitalisasi ya, kita ada di arah transformasi digital. Mau tidak mau kita harus sikapi ke arah sana. Kita ada namanya aplikasi pengelolaan data pertanahan atau kita tahunya aplikasi KKP. Nah, di sini ada user dan password. Nah, salah satu integritinya adalah untuk user dan password akses masuk aplikasi itu merupakan personality, tidak untuk dipinjamkan, tidak untuk disebarluaskan, sehingga pada saat melakukan edit data atau penambahan data menjadi sesuatu informasi yang benar. Kita bangun data yang valid sehingga menghasilkan informasi yang valid. Jangan sampai nanti ada orang yang masuk ke dalam database mengganti atau merubah, sehingga ada beberapa kasus kemarin sehingga menghasilkan masyarakat dirugikan. Pak, yang menarik tadi adalah Bapak sampaikan bahwa pemohon datang langsung gitu ya Pak. Ya. Apakah ini juga merupakan salah satu upaya untuk tidak terjadinya hal-hal yang ilegal begitu ya Pak ya? Untuk Pak Menteri juga sempat mengatakan, menghimbau agar untuk mengurus tanah ini pemohon datang langsung. Ini bisa dijelaskan nggak Pak terkait dengan hal ini? Betul, pemohon untuk datang langsung mengurus tanah. Tadi saya sampaikan, kalau tidak sempat di hari kerja, para pemohon boleh datang di weekday service, itu di pelataran. Nah, kenapa harus langsung? Karena kalau langsung bisa kita interview langsung ke masyarakat, bawa dokumennya, dicek KTP-nya, apakah sudah terintegrasi dengan Dukcapil atau tidak, sehingga tidak ada kuasa, tidak ada perantara. Hampir semua kasus tanah yang ada di Jawa Timur, satu, tanahnya tidak dikuasai secara fisik. Oke. Jadi orangnya tinggal misal di luar Jawa, tapi tanahnya ditinggalkan. Nah, dulu tanah di sini murah, tegas strategis, tetapi setelah Pak Jokowi bikin infrastruktur yang bagus, itu ditinggalkan sehingga tanah ini menjadi sangat strategis. Pas datang ke sini ternyata tanahnya udah dikuasai oleh Orang lain. subjek yang lain. Nah, subjek yang lain itu masuk, dia menggunakan merubah, misal meminta alas hak yang palsu, mendokumentasikan yang palsu, membuat yang palsu, terus minta pernyataan-pernyataan dari para pejabat, gitu kan, tentunya oknum ya, sehingga dokumen itu masuk ke kami ngecek di lapangan juga penguasaannya ada dia juga, gitu kan, terus tetangga berbatasan juga hadir. Nah, padahal ada dokumen asli yang belum muncul. Beberapa tahun kemudian dia muncul bahwa ada dokumen, ternyata setelah saksi-saksi muncul, ya akhirnya terjadi overlapping data. Nah, tetapi hal ini tentunya kita buktikan kalau memang secara keperdataan dokumennya benar, kalau di bawah 5 tahun berdasarkan aturan kami bisa dibatalkan tentunya dengan hasil penyelidikan. Tapi kalau memang lebih dari 5 tahun, mau tidak mau kita harus melalui lembaga peradilan sehingga bisa diputuskan secara perdata siapa pemilik yang sebenarnya. PTSL merupakan program pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat agar mendapatkan hak dan kekuatan hukum tetap terhadap tanahnya berupa sertifikat. Namun sayang, program unggulan pemerintah ini memberikan ladang kesempatan bagi para mafia tanah untuk meraih keuntungan pribadi. Sejak awal dilantik, Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto berkomitmen tegas memberantas mafia tanah. Para mafia pun kebakaran jenggot dan berusaha memutar otak agar dapat menjalankan modus-modus baru. Semakin banyak pengungkapan, semakin terlihat pula komitmen dari instansi ini berbenah diri agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan kemudian memberantas praktik haram ini. Dari Rizka Ananda, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jawa Barat.